Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Marutuar Morbo dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Yang dimulai dari menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada. Sedangkan nasional berarti bangsa sebagai pengertian politik. Jadi, secara etimologi, ketahanan nasional merupakan mampu bertahan dan tangguh dari sebuah bangsa di dalam pengertian politik. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut GPA Surya Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah, dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah negara, yang tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara terbagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata atau menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi serangan dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, dan termasuk penanggulangan ancaman. B. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Pada dasarnya, ketahanan nasional sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan bangsa, baik dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap bangsanya, mempertahankan kesatuan bangsanya, maupun mengupayakan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan hidup. Pada umumnya, tujuan dari ketahanan nasional antara lain, yaitu 1. Ketangguhan. Bangsa yang memiliki ketahanan nasional akan menyebabkan bangsa tersebut dapat bertahan dan kokoh. 2. Identitas. Identitas merupakan ciri khas yang dapat dilihat secara keseluruhan. Bangsa yang memiliki ketahanan nasional dikatakan bahwa bangsa tersebut memiliki identitas. Dan yang ketiga adalah integritas. Integritas merupakan kesatuan secara menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Bangsa yang memiliki ketahanan nasional dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki integritas. Selanjutnya adalah C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD, yang sekarang bernama Sesquad. Pada saat itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme tersebut meluas sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an, terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Bahkan komunis di Indonesia mengadakan pemberontakan, yaitu pada tanggal 30 September 1965, yang akhirnya bisa diatasi. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional konsepsi tahun 1968, ketahanan nasional konsepsi tahun 1969, dan ketahanan nasional konsepsi tahun 1972. Perkembangan selanjutnya adalah rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yaitu dimulai pada GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1983, GBHN tahun 1988, dan terakhir adalah GBHN tahun 1998. Selanjutnya adalah D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sangat diakui bahwa konsep ketahanan nasional mampu menangkal berbagai ancaman yang bertujuan untuk memecah belah NKRI. Hingga saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun pada kenyataannya, kehidupan berbangsa dan bernegara juga mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh sebab itu, ketahanan nasional akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Dan yang terakhir adalah E, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia dinamakan dengan Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. Terdapat 3 aspek kehidupan dalam Trigatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Terdapat 5 aspek dalam Pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra sosial budaya, gatra pertahanan, dan gatra keamanan. Dan yang kedua adalah esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.